Karhutla di Provinsi Riau. Saat ini kita berada di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, beserta Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, hadir Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan Forkopimda lainnya. Kemudian nanti di akhir rapat akan bergabung secara video conference Gubernur, Kapolda, Pangdam dari Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Selanjutnya atas izin Bapak Presiden, mohon kepada Kepala BPP Daerah tolong ambilin makanan, memberikan penjelasan singkat. Silakan. Ada pram nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Seskap, Bapak yang kami hormati Bapak Baik, mohon izin Bapak Presiden, kami akan menjelaskan situasi kondisi Karhutla di Sumatera Selatan per hari ini. Jumlah hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan total ada 12.956 titik hotspot, yang mana di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir peringkat pertama sebesar 2.435 titik hotspot, dilanjutkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin 2.139 titik hotspot, dan Kabupaten Muara Enim 1.909 titik hotspot. Jumlah titik hotspot ini sangat meningkat di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.996 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan sampai dengan 23 Agustus sebesar 1.926 hektar, yang mana luas lahan terbakar ini Sumatera Selatan menempati peringkat ke-18 dari 36 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang dan di 9 kota lainnya di Sumatera Selatan, hanya 2 kota yang masih dalam kategori baik, yaitu di Musirawas dan Oku Selatan. Untuk di Kota Palembang sendiri, kondisi ISPU ini masuk di kategori sangat tidak sehat. Selanjutnya, untuk rekapitulasi kejadian Karhutla di Sumatera Selatan sampai dengan periode 23 Agustus 2026 ada 1.723 kejadian, yang mana Kabupaten Ogan Komering Ilir itu mendapat peringkat pertama. Total kejadian kebakaran ada 292 kejadian, dilanjutkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin 214 kejadian, dan Ogan Komering Ilir ada di 201 kejadian. Selanjutnya di kabupaten lainnya seperti Banyuasin dan Muara Enim. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden jumlah personil penanggulangan Karhutla di Sumatera Selatan total ada 11.567 personil, yang mana personil ini terdiri dari berbagai unsur, diantaranya dari BPBD, dari TNI, dari Polri, dari Lanut, Manggala Agni, Polhut dan Pol PP, serta kelompok Tani Peduli Api, masyarakat
Peduli Api, RPK Perusahaan, dan RPK HTI. Selanjutnya, upaya penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan, diantaranya yang pertama, penetapan status siaga darurat, yang mana Gubernur sudah menetapkan status siaga pada tanggal 22 April 2026, diikuti 12 daerah kabupaten lainnya di kota Sumatera Selatan yang menjadi daerah prioritas. Selanjutnya, Bapak Gubernur melakukan pembentukan pos komando Satgas yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur, dan untuk Satgas operasi dipimpin oleh Bapak Danrem. Selanjutnya, kita melakukan deteksi dini dan pemantauan hotspot, melakukan patroli darat dan udara, dan ini kami dapat laporkan Bapak Presiden, kami juga di Sumatera Selatan mendapatkan dukungan operasi udara melalui waterbombing dan patroli dari BNPB sebanyak 2 heli patroli dan 5 unit heli waterbombing. Selain itu juga kita di Sumatera Selatan melakukan operasi modifikasi cuaca, sudah berlangsung pada 4 sesi, yang terakhir di tanggal ini, di tanggal 22 Agustus sampai dengan 26 Agustus nanti. Selanjutnya juga kita melakukan penguatan personil dan peralatan, melakukan apel kesiapsiagaan yang langsung dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam, apelnya di Palembang. Selanjutnya kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi serta penguatan sinergi lintas sektor, serta melakukan penegakan hukum baik kepada perorangan ataupun korporasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan, masukan kepada kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumlah luas areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu. Apa kesulitan Anda yang Anda butuhkan untuk segera menghilangkan kebakaran ini dan mencegah kebakaran yang akan datang? Mohon izin Bapak Presiden, yang kita butuhkan di Satgas daerah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama tentunya penambahan heli waterbombing Bapak Presiden, karena jarak antara titik api dengan lokasi itu sangat jauh, tidak bisa dijangkau dengan Satgas darat kebanyakan karena di pelosok-pelosok di daerah hutan Bapak Presiden. Pak Yusuf, kita masih ada cadangan berapa helikopter waterbombing? Kita tambahkan, saya tambahkan sementara 2 ya. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Ya. Yang heli yang akan datang dari BNPB kapan? Ya. Jadi untuk helikopter yang akan datang dari juga diperkirakan di tanggal 28, jenis MI register 2279. MI 17. Ya, MI 8. MI 8 berapa? Satu. Satu unit. Oke, habis itu selanjutnya. Kami izin melaporkan Bapak, untuk dukungan sarana dan prasarana dari BNPB pada operasi penanggulangan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang sudah diberikan dukungan yaitu untuk dukungan sarana prasarana operasi darat, itu berbagai material atau alat peralatan yang sudah didistribusikan ke provinsi, kemudian ke 4 kabupaten dan ke Korem serta ke Polda, yaitu berupa motor trail pemadam 7 unit, pompa jinjing 2 horsepower 2 selang 17 unit, kemudian sepatu bot pemadam 150 unit, APD 20 unit, flexible tank 8 unit, selang 1,5 inci 16 roll.
Kemudian untuk dukungan sarana prasarana operasi udara meliputi patroli udara terdiri dari 1 helikopter PKSTY, kemudian 1 pesawat Cessna Grand Caravan. Untuk pesawat Grand Caravan ini juga berfungsi 2, yaitu untuk patroli udara maupun untuk melaksanakan OMC. Kemudian untuk waterbombing, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kalaksa bahwa waterbombing saat ini yang tersedia dengan yang akan datang adalah 7 unit. 1 unit sekarang sedang diperbantukan untuk operasi penanganan di Kalimantan Tengah, yaitu heli Super Puma, sudah berangkat 1 hari yang lalu. Kemudian tadi yang kami jelaskan yang sedang beroperasi di sini adalah 3 heli Black Hawk, 2 Mi-8, dan yang akan datang 1 Mi-8 yang tanggal 28. Oke, jadi yang heli yang ada di BNPB sekarang yang belum di deploy berapa? 1 yang akan datang, yang lain sudah di deploy semua. Sudah semuanya. Setiap hari beroperasi untuk melaksanakan waterbombing. Sudah ada semua di lapangan. Sudah. Oke, 28 ya. 28 itu 4 hari lagi. Siap. Kalau begitu yang ada di TNI kirim aja sekarang ke sini. Ya kita tambahkan 1 ya. Karena kita juga harus monitor daerah lain kalau dia butuh. Kita helikopter lain di TNI berapa yang bisa digerakkan? Masih ada 7 Bapak, sekarang sedang uji slingnya Pak. Uji pakai waterbombing. Siap. Jadi selain yang 3 siap, kita masih ada 7 lagi. Itu sedang disiapkan ya. Siap. Kalau provinsi lain butuh. Siap. Dan yang akan datang untuk TNI berapa lagi? 5 lagi Bapak. Kapan kira-kira bisa tiba? Akhir September Pak. Akhir September. Baik, jadi sementara itu yang bisa kita tambahkan 1 kali waterbombing, tapi begitu yang masuk kita bisa bantu lagi. Apalagi yang Anda butuh? Mohon izin Bapak Presiden, yang kami butuhkan selanjutnya adanya penguatan kanal dan sumber air, karena kebakaran ini embung-embung yang ada itu sudah mulai mengering, dan juga angin yang sangat kencang di lokasi kebakaran sehingga apinya mudah menyebar. Jadi kami mohon adanya pembuatan kanal, Bapak Presiden. Pembuatan kanal. Siap untuk penyekatan. Apa saja yang Anda butuh? Untuk pembuatan kanal apa saja yang Anda butuh? Siap alat berat, Bapak Presiden. Ekskavator. Siap. Ekskavator Siap. berapa ekskavator yang kau butuh? Siap, kita butuh lebih kurang 20 ekskavator, Bapak Presiden. 20. Siap. Mungkin Pangdam mau menambahkan? Siap. Izin. Terima kasih.